Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini di bagian kedua ini akan saya bahas berkenaan dengan deret aritmetika. Ya, masih lanjutan dari bagian pertama tentang barisan dan deret aritmetika. Oke, baik, kita langsung saja ya. Apa itu deret aritmetika? Ini deret aritmetika itu adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika ya. Nah, ini ada kata jumlah ya. Jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Berarti dasarnya yang kemarin pada bagian pertama yaitu tentang Anda harus paham dulu berkenaan dengan barisan aritmetika. Oke. Bentuk umumnya ini ya, ini ada U1, ada ditambah U2, ditambah U3, ditambah sampai UN ya. Nah, kalau barisan berarti U1, U2 dan seterusnya. Kalau ini karena jumlah berarti ininya ditambah ya. Oke, tidak ada yang berubah bahwa U1 itu adalah A, lalu U2 itu ya, U2 itu A tambah B ya. A tambah beda, lalu U3 adalah A ditambah 2 beda, dan UN adalah A ditambah N min 1 kali beda. Nah, ini adalah deret aritmetika. Lalu, bagaimana cara mencari jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika? Yang pertama adalah ini jumlah itu disimbolkan dengan Sn ya. Jumlah suku N disimbolkan dengan Sn ya, lalu N itu merupakan banyak suku ya. Lalu A adalah suku pertama, ini tidak asing lagi, lalu B adalah beda, UN adalah suku ke N ya. Oke, di sini ada rumusnya bahwa Sn sama dengan N per 2 atau N setengah kali N atau N per 2 dikali 2A ditambah N 1 kali beda. Atau juga bisa kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini adalah rumus dari bagaimana cara kita mencari jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika. Kita lanjut saja ya. Oke, ini langsung ke permasalahan ya. Misalkan ada contoh soal, carilah jumlah 50 suku pertama ya. Dari deret 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Nah, ini yang ditanya adalah jumlah 50 suku pertama dari deret ini ya. Nah, kalau mau kita hitung satu-satu juga boleh ya. Misalkan 2 tambah 5, 7, 7 tambah 8, 15 dan seterusnya. Cuman relatif lama waktunya untuk menentukan jumlah 50 suku ya. Oke, kita langsung saja dengan menggunakan formula atau rumus yang sudah dibahas di sebelumnya. Kita tentukan A-nya adalah 2 ya, suku pertamanya. Bedanya adalah 3, dari mana 5 kurangi 2 ya, atau 8 kurangi 3. Lalu N-nya 50. Oke. Sementara yang ditanyakan adalah jumlah dari 50 suku pertama ya. Oke. Ini adalah formulanya atau rumusnya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Berarti N-nya 50 ya, S50. E-nya tinggal ganti 50 ya. Bagi 2, A-nya adalah 2 didapat ya. Lalu N-nya 50 ya. Lalu bedanya adalah 3. Oke, sehingga kita hitung saja. Ya, berarti 50 bagi 2 adalah 25. 2 kali 2 adalah 4 ya. Lalu 50 kali 1 adalah 49. Tinggal kalikan 49 kali 3. Ini adalah 147. Nah, kita jumlahkan dulu dalam kurung ya. 4 tambah
147 adalah 151. Sehingga didapat 25 kali 157 adalah 3775. Sehingga didapat jumlah 50 suku deret di atas adalah 3775. Ini adalah contoh dari permasalahan pertama dari deret aritmetika. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti di contoh pertama ini ya. Kita lanjut permasalahan selanjutnya. Oke. Baik, contoh yang kedua ini ada soal suku ketiga suatu deret aritmetika adalah 7. Nah, ini berarti suku ketiganya adalah 7 ya. Lalu suku keduanya ditambah suku kedua ditambah suku ke-6 ini adalah 20 ya. Yang ditanya adalah berapa suku ke-10 deret tersebut. Berapakah suku ke-10 deret tersebut ya. Oke, baik. Nah, untuk menjawab permasalahan seperti ini maka kita harus urai dulu ya. Apa itu suku ketiga? Di sini suku ketiga 7 ya. Berarti suku ketiga itu kita dapat hitung suku ketiga itu A ditambah 2B itu adalah 7. Lalu jumlah suku kedua dan suku ke-6 berarti suku kedua itu adalah A ditambah beda. Suku ke-6 adalah A ditambah 5 beda ya. Ini sama dengan 20 ya. Nah, kita dapat sederhanakan bahwa A ditambah B tambah A tambah 5 beda itu menjadi 2A ditambah 6B sama dengan 20 ya. Baik, kita dapat dua persamaan ya. Ini persamaan pertama dari U3, lalu persamaan kedua dari U2 ditambah U6. Oke. Baik, dari persamaan 1 persamaan 2 karena untuk menentukan suku ke-10 kita memerlukan berapa suku pertamanya dan berapa bedanya ya, maka kita harus gunakan teknik eliminasi untuk menentukan berapa suku pertama dan berapa bedanya itu kan ya. Maka kita langsung saja eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua ya. Oke, teknik eliminasi ini saya kira kalian sudah sangat paham ya. Oke, sehingga didapat dari hasil eliminasi bahwa bedanya adalah 3 gitu ya. Oke, yang pertama ini yang dihilangkan, mau yang kita hilangkan berarti A-nya ya. Berarti yang atas dikali 2 karena A-nya baru 1, yang bawah dikali 1 karena sudah 2 ini kan ya. Oke, sehingga didapat bedanya adalah 3. Oke, setelah dapat bedanya 3, maka tinggal substitusi ke persamaan 1. Oke, ke persamaan 2 boleh nggak? Boleh ya. Nah, kita ke persamaan 1 saja biar lebih sederhana. Oke, tinggal persamaan 1 itu kan A ditambah 2B ya. Dari ini sama dengan 7, B-nya dapat 3. Oke, sehingga didapat A-nya adalah 1. Oke. Nah, yang kita perlukan sudah ada semua. Tinggal masukkan saja ya. Bahwa U10 itu adalah A ditambah 9 beda. Ya, 9 kali beda. A ditambah 9B. A-nya adalah 1, sudah dapat kan? Lalu B-nya adalah 3. Oke. Sehingga didapat 1 ditambah 9 kali 3 27, maka didapat U10 itu adalah 28. Oke. Paham contoh 2? Mudah-mudahan paham ya. Baik, kita next ke permasalahan selanjutnya. Di permasalahan yang ketiga ini ada soal jumlah bilangan ganjil dari 3 ditambah 5 tambah 7 tambah sampai K. Itu ketika dijumlahkan itu 440. Yang ditanya adalah K-nya berapa gitu kan ya. K-nya berapa gitu kan. Ketika dijumlahkan deret ini harus 440 ya. Baik.
tidak usah bingung, kita gunakan formula yang sudah ada ya. Yang pertama kita mula-mula tentukan A-nya dulu, A-nya 3, udah dapat tuh bedanya 2 ya. Maka yang ditanya berarti N ini. Yang ditanya N dulu ya, yang ditanya N dulu ya sebelum UN. Berarti K ini adalah UN sebetulnya ya. Suku terakhir ya. Oke, sebelum UN berarti kita harus tahu dulu N keberapa ini kan. Oke, berarti SN-nya sudah ada 440, N-nya belum ada, A-nya sudah ada 3, lalu bedanya 2 ya. Oke, dari hasil penyederhanaan 2 kali 3 adalah 6. Oke, lalu N dikali 2 adalah 2N, min 1 kali 2 adalah min 2 ya. Oke, didapat 6 kurangi 2 ini adalah 4. Oke, 4 tambah 2N. Oke, baik, selanjutnya kita kalikan ya. N per 2 dikali 4 berarti ini 2N ya kan. Lalu N per 2 dikali 2N ini adalah N kuadrat ya. N kuadrat gitu kan. Tinggal sebentar, kalau seandainya kurang paham, ini N per 2 dikali 4 berarti ini 4 aja bagi 2 dulu. Oke, hasilnya 2 kan? Hasilnya 2. Nah, N ini kali 2 ini, oke berarti 2N. Lalu yang selanjutnya yang ini yang 2N, N per 2 kali 2N berarti ini 2 bagi 2 kan 1 kan ya? Oke, 1 berarti N kali N itu adalah N kuadrat. Oke, baik, dari sini didapat bentuk persamaan kuadrat ya. Didapat bentuk persamaan kuadrat ini. Baik, ini kalau masih bingung kenapa dapat gitu, berarti ini boleh saja kan 440 nya kita pindahkan ke sebelah kanan gitu kan ya, plus 2N. Nah, karena ini positif, oke, kesini jadi 440 ya. Oke, kita putar saja, maka didapat biar nolnya berada di ruas kanan berarti dapat ini ya. Oke, selanjutnya kita faktorkan. Dari sini kita faktorkan ya. Didapat persamaan kuadrat N kuadrat plus 2N dikurangi 440 didapat N kali dikurangi 20 dikali N ditambah 22 ya. Jadi cari selisih yang ketika dijumlahkan 2 tapi dikalikan 440 ya, min 20 sama 22 ya. Oke, sehingga dapat N-nya adalah 20 sama N-nya negatif 22. Oke, baik. Karena N itu merupakan bilangan asli ya, maka yang memenuhi adalah 20. Karena N-22 tidak memenuhi ya, ini yang memenuhi N sama dengan 20. Oke, berarti K itu U ke 20 gitu ya. Berarti K itu U ke 20. Oke, nah tinggal kita cari aja U ke 20. Bahwa U20 itu A tambah 19B. A nya 3 ditambah 19 kali 2 maka didapat 41. Berarti K itu nilainya adalah 41. Oke, baik, agak lumayan nih contoh 3, tapi saya yakin Anda dapat memahaminya. Baik, mungkin itu saja di contoh-contoh soal di deret aritmetika, dan masih banyak lagi contoh-contoh soal yang berkenaan dengan deret aritmetika. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tidak lupa jika video ini bermanfaat buat kalian maka subscribe ya, like, komen, dan share. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.